Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Fadila dari Ilmu Hukum C, NIM 118207215558. Nah, baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai teknik pembuatan peraturan daerah. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan peraturan daerah? Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah, baik itu gubernur atau bupati dan wali kota. Disadurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah. Kerangka peraturan daerah terdiri atas 1. Judul, kedua pembukaan, ketiga batang tubuh, keempat penutup. Yang pertama, membuat judul. Setiap peraturan daerah harus mempunyai sebuah judul. Judul pada peraturan daerah berisi keterangan mengenai jenis, nomor, tahun perundangan, atau penetapan nama peraturan daerah. Nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan dengan isi peraturan daerah tersebut. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margins tanpa diakhiri tanda baca. Ini contoh penulisan pembuatan judul Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dinas daerah. Selanjutnya ialah pembukaan peraturan daerah. Pembukaan peraturan daerah terdiri atas 1. Frase dengan mengharap berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jabatan pembentukan peraturan daerah. Yang ketiga, konsideran. Yang keempat, dasar hukum. Dan terakhir, diktum. Frase dengan mengharap berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembukaan peraturan daerah, sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah, dicantumkanlah frase dengan mengharapkan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margins. Nah, selanjutnya, jabatan pembentuk peraturan daerah. Jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma. Yang selanjutnya adalah konsideran. Konsideran diawali dengan kata menimbang yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsideran peraturan daerah mempunyai unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat. Keterangan tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuat peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat perundangan atau penerapannya. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau TAP MPR tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali secara tegas telah memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Penulisan undang-undang kedua huruf U ditetapkan dengan huruf kapital. Penulisan perundang-undangan atau undang-undang kedua huruf U ditulis dengan huruf kapital. Jika dasar hukum membuat lebih dari satu peraturan perundangannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma, seperti contoh di atas. Diktum. Diktum terdiri dari kata memutuskan, kata menetapkan, dan peraturan daerah. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Sebelum kata memutuskan dicantumkannya lah frase dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan, yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Selanjutnya, batang tubuh. Batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Pada umumnya, substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam 1. Ketentuan umum, 2. Materi pokok yang diatur, 3. Ketentuan pidana jika diperlukan, 4. Ketentuan peralihan jika diperlukan, dan 5. Ketentuan penutup. Nah, terakhir penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah dan memuat 1. Rumusan perintah perundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah. Yang kedua, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Yang ketiga, pengundangan peraturan daerah. Dan yang terakhirnya, akhir bagian penutup. Rumusan perintah perundangan dan penempatan perundangan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Contoh, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menetapkannya dalam lembaran daerah. Ketiga, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat 1. Tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan. Kedua, nama jabatan. Ketiga, tanda tangan pejabat, dan terakhir nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.